Di mata saya, negara anggota ASEAN itu sekarang terbagi tiga. Negara anti LLT, pro LLT. Kategori tiganya yang lain. Indonesia sekarang sepertinya harus menjelaskan sebenarnya jadi pro atau anti, atau tetap tahan status sebagai negeri neutral. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi HI Friends, berjumpa kembali dengan podcast Hubungan Internasional. Saya Siti Daulah Khairiati bersama Profesor Yako Kozano dari Aichi Prefectural University akan membahas mengenai hubungan internasional Jepang di Asia Timur dan Asia Tenggara menghadapi tumbuhnya RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Baiklah, kita akan mulai dengan membahas tumbuhnya kekuatan Tiongkok di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sensei, bagaimana perkembangan pertumbuhan Tiongkok ini mempengaruhi hubungan internasional di kawasan dan apa saja yang menjadi concern atau menjadi perhatian dari negara-negara di kawasan mengenai kehadiran Tiongkok ini. Kalau lihat itu perkembangan kawasan Indo-Pasifik dan posisi Jepang, memang ada perkembangan baru semenjak tahun 2000-an, dari awal abad 21 ya. Jadi tumbuhnya RRT di bidang baik di ekonomi maupun di politik dan militer itu sangat jelas kelihatan. Jadi seumpama kalau GDP Gross Domestic Product dari RRT itu pada tahun 2010 sudah mendahului Jepang. Jadi sekarang kira-kira 4 kali lipat lebih dari GDP Jepang. Memang kalau GDP per orang sebenarnya Jepang masih 4 kali lipat dari RRT, karena RRT itu penduduknya luar biasa banyak. Sebenarnya belakangan ini sudah jelas kelihatan itu perubahan kebijakan luar negeri Jepang, ya terutama setelah abad 21. Jadi presence ekonomi Jepang di tingkat dunia relatif turun. Jadi GDP Jepang pernah sampai kira-kira 18% dari seluruh dunia pada tahun 1995. Sedang sekarang turun ke kurang lebih 5%. Ya, pada tahun 2022 memang ada pengaruhnya dari COVID, tapi sangat turun. Pemerintah Jepang mulai berusaha untuk menambah pengaruh politik di kawasan Asia, tapi hubungan dengan Amerika Serikat tetap sama akrab dengan dulu. Maksud negeri Jepang dan Amerika itu sebenarnya mengurungkan RRT secara damai. Ya, jadi memang karena bagi Amerika Serikat juga Jepang juga sebenarnya karena RRT itu partner ekspor impor yang sangat penting karena bisa maunya secara damai. Itu poinnya. Jadi saya mau menerangkan dua contoh yang jelas kelihatan perubahan dewasa ini. Jadi yang pertama itu TPP. TPP itu singkatannya dari Trans-Pacific Partnership yang didirikan pada tahun 2018. Jadi TPP itu sebenarnya secara pastinya sekarang CPTPP. Itu Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Kenapa namanya diganti? Karena itu sebenarnya karena CPTPP itu alias TPP 11, TPP 11. Kenapa 11? Ya karena anggotanya jadi 11. Tadinya 12. Kenapa jadi 11? Amerika mengeluarkan diri pada tahun 2017. Di bawah inisiatifnya itu Presiden Trump, sebenarnya Amerika mengeluarkan diri. Tapi TPP-nya sendiri sebenarnya didarangi oleh Amerika. Jadi Jepang diajak masuk. Ternyata Amerika sendiri sudah keluar. Jadi Jepang terpaksa jadi seperti ketua keras.
sekarang itu anggota TPP semuanya 11 negeri. Jepang, Kanada, Selandia Baru, Australia, jadi Singapura, Brunei, Malaysia, Vietnam, Meksiko, Peru, dan Chili. Semuanya 11. Jadi saya memperhatikan itu negara anggotanya itu. Sebenarnya Kanada, Selandia Baru, dan Australia, karena itu boleh dikatakan bekas koloni Inggris. Pengaruhnya dari negeri Inggris cukup kuat. Singapura juga sebenarnya tadinya wilayah Inggris. Terus Brunei, Malaysia juga bekas koloni Inggris. Ya, jadi Meksiko, Peru, Chili itu sebenarnya Amerika Latin. Itu pengaruh dari Amerika Serikat sangat kuat. Ya, jadi sebenarnya karena TPP belakangan ini ada topik baru. Itu sebenarnya negeri Inggris yang menghadapi Samudra Atlantik sebenarnya menjadi anggota full. Jadi karena prosedurnya sudah selesai bulan kemarin, jadi rencananya tahun 2025 Inggris akan menjadi anggota full dari TPP. Ya, jadi nanti saya mau menjelaskan itu tentang artinya itu negeri Inggris. Jadi anggota TPP full. Jadi satu lagi saya mau menerangkan organisasi yang satu lagi itu Quad. Quad itu singkatan QUAD, Quad. Jadi Quad itu singkatannya dari Quadrilateral ya Security Dialogue. Quadrilateral itu artinya apa? Quadrilateral itu artinya segi empat tuh. Jadi segi empat, seginya empat itu. Empatnya negeri apa ya? Itu sebenarnya anggotanya Jepang, terus Amerika Serikat, dan India, dan Australia. Jadi karena ini boleh dikatakan sejenis itu perjanjian yang berdasarkan militer. Jadi karena Quad itu berdasarkan itu jenis perjanjian militer di antara Jepang dan India, dan Jepang dan Australia, dan Jepang dan Amerika Serikat. Jadi biasanya orang salah paham itu karena ada ikatan militer seperti ini pasti jadi ketuanya Amerika. Ternyata karena ini sebenarnya negeri kuncinya Jepang. Ya, jadi di antara Amerika dan Australia sampai sekarang tetap ada hubungan ANZUS. ANZUS itu ANZUS artinya Australia, New Zealand, USA Treaty. Itu singkatannya ANZUS. Tapi sebenarnya karena Quadrilateral Security Dialogue itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan ANZUS. Jadi hubungannya berdasarkan dengan hubungan Jepang dengan Amerika, Jepang dengan Australia, Jepang dengan India. Itu ciri khasnya sebenarnya. Jadi keempat negeri ini belakangan ini ulangi terus itu latihan militer kerjasama. Ya, jadi terutama latihan militer angkatan laut. Tapi sebenarnya belakangan ini ada faktor yang agak baru yang sedikit itu dikhawatirkan. Itu sebenarnya menghadapi perang di Ukraina. Sebenarnya India tetap neutral, sedangkan Jepang, Amerika, dan Australia itu jelas memihak pihak Ukraina. Ya, itu sebenarnya topik barunya itu. Sekarang saya mau tanya, berarti karena Indonesia sekarang mengarah kemana? Memang karena hubungan Indonesia dan Jepang itu tetap baik selama Indonesia merdeka. Jepang tetap tahan itu hubungan baik, persahabatan yang sangat akrab dengan negeri Indonesia. Tapi karena sekarang hubungan kedua negeri itu akan kemana? Indonesia itu jelas bukan anggotanya Quad, tidak mungkin jadi anggota Quad. Jadi sebenarnya Indonesia bukan anggota juga TPP. Jadi Malaysia juga anggota, Vietnam juga anggota, Singapura juga anggota, tapi Indonesia bukan anggotanya. Jadi Indonesia akan ke arah mana itu? Ya, terutama dalam perspektif dengan hubungan dengan Jepang.
Baik, terima kasih Sensei. Berarti di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara sekarang konstelasi hubungan internasionalnya sudah berubah ya. Jepang dalam beberapa hal itu seolah dipaksa gitu untuk menjadi pemimpin di kawasan Asia Pasifik, dan negara-negara yang punya hubungan dekat dengan Jepang harus menyesuaikan bagaimana posisi mereka di kawasan ini. Seperti kita tahu di kawasan Asia Pasifik ini ada ASEAN ya, dan ASEAN sudah cukup lama berdiri dan berperan sangat penting di kawasan ini. Nah, dengan adanya perubahan konstelasi hubungan internasional di kawasan ini, bagaimana posisi ASEAN, Sensei? Dan bagaimana hubungan Jepang dengan ASEAN dan Indonesia dalam konteks ini? Ya, Ibu. Karena begitu, sekarang kita mau membahas sedikit tentang hubungan LLT dengan Asia Tenggara. Ya. Memang ekonomi anggota ASEAN semakin terikat secara kuat, terutama setelah perjanjian ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Jadi karena sekarang lihat itu statistiknya itu, ekspor impor di antara negeri anggota ASEAN sebenarnya tidak kena bea ekspor dan impor. Berarti ekspor impornya sangat banyak jadinya sekarang. Jadi jika bergabung ekspor dan impor dengan anggota ASEAN, sebenarnya melebihi ekspor impor dengan RTT atau Jepang. Berarti karena bagi Indonesia sekarang itu sebenarnya lawan ekspor impor yang terbesar itu bukannya Jepang, bukannya RRT. Sebenarnya negeri-negeri sahabat dari ASEAN. Tapi sebenarnya di mata saya negara anggota ASEAN itu sekarang terbagi tiga. Tiganya bagaimana? Itu menurut saya sebenarnya ASEAN terbagi tiga, yaitu kategori satunya negara anti RRT. Jadi kategori keduanya pro RRT. Jadi kategori tiganya yang lain. Ya, saya mau menjelaskan dari negeri pro RRT. Itu negeri pro RRT itu sebenarnya terutama Myanmar. Jadi karena Myanmar itu sebenarnya semakin jadi seperti yatim di masyarakat internasional. Ya, jadi dalam kondisi seperti itu, RRT tetap membantu Myanmar, termasuk bantuan militer juga. Jadi RRT pihak Beijing itu punya pengertian sama pemerintah Myanmar yang jelas kelihatan itu sistem diktatornya. Jadi satu lagi Laos. Karena negeri Laos itu sebenarnya sangat dekat dari RRT. Jadi batas negaranya juga cukup panjang di antara kedua negeri. Tapi karena maaf kata itu karena Laos itu negeri kecil. Jadi bagi negeri Laos, bantuan dari RRT luar biasa penting. Satu lagi Kamboja. Kamboja juga sebenarnya bukannya negeri yang sangat besar. Jadi apalagi karena infrastrukturnya negeri Kamboja itu sudah terinjak dalam itu peran di Kamboja. Jadi RRT kasih banyak bantuan untuk membangunkan itu infrastrukturnya, terutama pelabuhan Sihanoukville, yaitu pelabuhan terbesar di Kamboja sekarang. Itu sebenarnya hampir semuanya terdiri dari bantuan dari RRT. Jadi sebenarnya Thailand juga sebenarnya cukup pro. Jadi karena Thailand itu sebenarnya tidak punya masalah batas negara dengan RRT. Ya, jadi makanya karena bagi Thailand itu tidak ada alasan untuk membenci RRT. Jadi orang Thailand itu tetap biasa punya perasaan lumayan dekat sama RRT juga. Terus saya mau menerangkan tentang anti. Karena negeri anti itu sebenarnya sangat jelas itu alasannya. Karena ada masalah batas negara dengan RRT. Jadi negeri anggota ASEAN yang anti RRT itu terutama Vietnam.
Karena Vietnam itu sama-sama negeri sosialisme, makanya orang merasa itu kenapa mereka saling itu membenci, kenapa tidak bisa cocok. Tapi sebenarnya karena Vietnam punya ada sejarah yang cukup lama yang 1000 tahun lebih, sejarah yang sangat pahit dengan masa dinasti-dinasti China. Jadi mereka lama tertindas sama dinasti-dinasti China selama 1000 tahun lebih. Ya. Terus memang ada masalah yang sangat dahsyat tentang itu perbatasan negara. Jadi Vietnam tetap tidak cocok sama LLT. Makanya modal dari LLT juga tidak banyak masuk Vietnam. Terus yang satu lagi Malaysia. Malaysia juga rasanya sama. Malaysia punya ada masalah batas negara dengan LLT. Jadi Filipina juga sebenarnya anti. Jadi karena Filipina sebenarnya ada masalah batas negara juga dengan LLT. Jadi ketiga negaranya boleh dikatakan anti LLT. Jadi yang lain itu bagaimana? Yang lain itu ya hitung saja sisanya apa. Ya, sekarang saya sudah menjelaskan itu Myanmar, Laos, Kamboja, dan Thailand, dan Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Tinggal ya Singapura dan Indonesia. Jadi karena Singapura itu sebenarnya alasannya sedikit unik. Kenapa tidak jadi pro? Tapi kenapa tidak jadi anti? Sebenarnya 34 penduduk Singapura keturunan China. Jadi mereka memang keturunan, bukannya orang Chinese yang langsung, tapi mereka memang keturunan dari China. Jadi tapi mereka tidak mau dianggap sebagai negara orang Chinese di kawasan Asia Tenggara. Jadi mereka punya identitas kuat sebagai orang Singapura, Singaporean. Ya. Jadi apalagi karena mereka punya hubungan cukup dekat dengan Taiwan juga. Makanya mereka tidak berani jadi pro, tapi tidak jadi anti juga. Itu alasannya Singapura. Karena ini alasan sedikit unik. Tapi karena Indonesia bagaimana? Karena Indonesia sebenarnya tidak ada batas negara dengan LLT. Terkecuali masalah di Kepulauan Natuna. Memang dulu ada konflik kecil di Kepulauan Natuna, tapi hanya itu saja. Makanya karena Indonesia itu sebenarnya memperhatikan itu sama jaraknya dengan Beijing, tapi sama jaraknya juga dengan Tokyo atau Washington. Ya, itu Indonesia. Tapi karena sebenarnya Indonesia sekarang sepertinya harus menjelaskan itu. Sebenarnya jadi pro atau anti, atau mau tetap tahan status sebagai negeri neutral. Ya, itu karena peran Indonesia kan sebagai anggota utama di ASEAN ya, Sensei. Jadi posisinya ini akan selalu dilihat atau ditunggu oleh negara-negara anggota yang lain. Apakah dia akan semakin dekat ke RRT ataukah juga tetap punya hubungan baik dengan Jepang dan Amerika. Tapi sampai saat ini kita belum bisa melihat secara jelas atau secara tegas posisi Indonesia sebagai bagian dari ASEAN ini terhadap kekuatan-kekuatan politik besar di Asia Timur. Ya. Baik, Ibu, saya mau tambah satu hal saja yang sangat penting. Jadi sebenarnya karena negara Indonesia itu boleh dikatakan negara yang paling besar di dalam ASEAN. Jadi Indonesia itu sebenarnya penduduknya hampir 40% dari Asia Tenggara. Terus karena kemampuan ekonominya juga kira-kira 40% dari negeri-negeri ASEAN ya. Jadi Indonesia harus punya pengakuan diri sebagai negeri penting, negeri yang pegang kuncinya di dalam ikatan ASEAN. Selanjutnya seperti kita tahu Amerika ini mulai menarik diri dari kawasan Asia Pasifik ya. Padahal Amerika sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas di kawasan ini. Terutama sejak Presiden Donald Trump itu
perhatian Amerika lebih ke dalam negeri, sehingga kawasan Asia Pasifik atau Indo-Pasifik ini seolah-olah terabaikan. Nah, di sisi lain kita melihat di Uni Eropa itu juga ada sedikit perubahan di mana Inggris sudah keluar dari Uni Eropa menjadi Brexit ya. Nah, ketika Inggris sudah melepaskan diri dari Uni Eropa, ini tampaknya Inggris juga mulai menunjukkan untuk berperan juga di kawasan dunia yang lain. Nah, bagaimana peran Inggris pasca Brexit ini di kawasan negara-negara Asia Pasifik? Apa yang ingin dilakukan oleh Inggris dan bagaimana relasi Inggris dengan Jepang dalam konteks sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik? Ya, Bu. Ya, kalau begitu sekarang saya mau menerangkan sedikit tentang hubungan baru di antara Jepang dan Inggris yang pasca Brexit. Ya. Itu sebenarnya jelas kelihatan itu satu hal yang sangat unik. Jadi setelah Brexit pada tahun 2020, sebenarnya negeri Inggris itu semakin memperhatikan sama negeri bekas koloni Inggris, terutama negeri-negeri British Commonwealth, ya seperti Australia atau Kanada dan lain-lain. Jadi selain itu Inggris itu semakin mendekati Jepang sebagai partner yang setinggi. Bukannya salah satunya bos, salah satunya anak buah, bukan itu. Inggris menganggap Jepang sebagai negeri yang setinggi dan sama kemampuannya. Ya. Jadi istilah bahasa Inggrisnya equal partner. Equal partners. Ya. Jadi itu sebenarnya kerjasamanya bukannya terbatas hanya hubungan ekonomi saja. Ya. Sebenarnya kerjasama di antara kedua negeri, Jepang dan Inggris itu belakangan ini semakin kuat di bidang politik dan militer juga. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang itu kecondongan baru yang jelas kelihatan setelah abad 21 ya. Jadi topik utamanya ya seperti tadi saya katakan hubungan Inggris dengan TPP. Ya. Jadi sebenarnya negeri Inggris meramalkan diri sebagai anggota full dari TPP. Jadi diperantarai terutama Jepang sebenarnya. Itu Jepang yang paling sungguh-sungguh itu ajak Inggris. Jadi pihak Inggris juga diperantarai Jepang, jadi masuk itu TPP seperti tadi saya katakan. Ya. Jadi sebentar lagi pada tahun 2025 Inggris akan jadi anggota penuh dari TPP. Ya. TPP itu singkatannya dari Trans-Pacific Partnership, Pasifik. Jadi karena anggota negara-negara TPP itu semuanya menghadapi Samudra Pasifik. Ternyata karena Inggris menghadapi Samudra Atlantik. Jadi sebenarnya negeri Inggris tadinya negara terkuat di seluruh dunia. Jadi menguasai semua laut di seluruh dunia. Tapi karena sekarang sudah balik lagi negeri yang biasa, tapi memang mereka masih punya itu kebanggaan diri yang 100 tahun atau 150 tahun yang lalu. Jadi barangkali negeri Inggris itu mau bangkit lagi negeri Inggris yang seperti 100 tahun atau 150 tahun yang lalu, yang British Empire. Ya. Terus satu lagi saya mau tambah lagi, sebenarnya selain TPP masih ada topik yang baru. Itu sebenarnya negeri Inggris itu sangat aktif itu untuk memperantarai Jepang dengan NATO. NATO itu apa itu? NATO. NATO itu North Atlantic Treaty Organization. Ya, jadi karena ini boleh dikatakan perjanjian militer yang sangat kuat di antara negeri Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ya, jadi kenapa Jepang bersangkut dengan NATO? NATO itu Atlantik. Kenapa Jepang menghadapi Pasifik? Ya, jadi sebenarnya hubungan
Jepang dan NATO itu belakangan ini semakin dekat dan semakin kuat sampai direncanakan membuka liaison office di Tokyo. Memang sebenarnya Presiden Prancis tidak begitu setuju karena hubungan terlalu dekat dengan Jepang itu bisa menyebabkan itu antagonismenya dari LLT. Makanya sebagian negara Eropa termasuk Prancis itu tidak begitu setuju, tapi Inggris tetap setuju. Karena ini belum jelas itu akan jadi bagaimana, tapi memang negeri Jepang itu punya status yang sedikit unik di NATO. Dalam latar belakang seperti ini, sebenarnya Angkatan Laut Jepang dan Angkatan Laut Inggris itu seringkali menyelenggarakan latihan militer. Terus bukannya hanya latihan kerjasama saja. Belakangan ini sebenarnya kerjasama yang stage yang lebih tinggi lagi diproses di antara kedua negeri. Jadi Jepang dan Inggris sekarang sudah mulai kerjasama untuk mendesainkan pesawat pemburu yang baru untuk angkatan udara untuk kedua negeri. Jadi tahun ini Italia juga meramalkan diri dan masuk. Jadi sekarang itu kerjasama 3 negara jadinya. Tapi memang Jepang dan Inggris itu semakin kuat ikatan itu di bidang militer juga. Terus selain itu, karena di bidang non militer atau bidang sipil bagaimana? Itu sebenarnya di bidang ekonomi juga ada kelebihan luar biasa besar belakangan ini. Sebenarnya karena di Inggris sistem kereta cepat, istilah Shinkansen di bahasa Jepang, itu di Inggris itu sudah diperbarui secara total dengan sistem Hitachi dari Jepang. Makanya kalau Anda ke Inggris, ekspresnya semuanya ekspres buatan sistem Jepang. Memang itu buatan Inggris, pabriknya ada di Inggris, tapi memang itu kerjasama dengan Hitachi. Pendeknya Inggris memilih kereta cepat dari Jepang. Itu saja. Baik, menarik ya. Artinya sekarang Jepang sudah memperluas hubungan kerjasama militer dan keamanannya dengan Inggris ya, yang secara geografis letaknya sangat jauh. Nah, akan tetapi seperti kita tahu, Inggris ini kan berada di dalam kubu Barat dan Amerika. Ketika terjadi konflik seperti yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, kita tahu Inggris menjadi salah satu sasaran dari masyarakat internasional karena berada di belakang Israel. Nah, nanti ketika kerjasama Jepang dengan Inggris ini semakin kuat, bagaimana Jepang bisa mengantisipasi ketika Inggris dimusuhi oleh banyak negara karena mendukung Israel, Sensei? Ya betul Bu. Itu sebenarnya topik yang sangat penting. Jadi, tapi kalau saya lihat itu hubungan Inggris dengan Amerika dan hubungan Jepang dengan Amerika itu sebenarnya sangat mirip itu menurut saya. Jadi memang kalau latar belakang kedua negeri itu sama sekali beda di mata orang Amerika, tapi sebenarnya pada saat ini negeri Inggris dan negeri Jepang itu boleh dikatakan partner yang paling akrab dengan Amerika. Jadi tapi memang bukannya anak buah saja. Jadi cukup kuat kekuatannya, makanya bisa menasihati juga sama Amerika. Itu beda dengan negara-negara anggota EU di Eropa. Jadi mengenai hal yang Ibu katakan tadi, itu sebenarnya masalah di Timur Tengah, terutama di Israel itu sebenarnya Jepang dan Inggris itu sebenarnya tidak ada beda menurut saya. Tapi memang karena negeri Inggris sebenarnya di dunia bisnis di Inggris, di kalangan bisnis di Inggris itu sebenarnya modal dari orang Yahudi itu sebenarnya cukup banyak. Karena itu di Amerika juga sama sebenarnya. Pengaruhnya modal dari orang Yahudi di Amerika itu luar biasa kuat. Jadi Perdana Menteri Inggris juga, Presiden Amerika juga harus memperhatikan itu
kemauannya mereka. Sedangkan kalau di Jepang sebenarnya pengaruhnya dari modal-modal dari orang Yahudi itu sangat kecil. Makanya karena pihak Jepang itu tidak bisa memperhatikan itu hal-hal seperti itu. Tapi karena memang Jepang tetap memihak Amerika, itu sama Inggris itu. Jadi seumpama karena negeri Jepang tidak mengakui adanya PLO, ya. Jadi karena sekarang itu sebagian besarnya dari PLO itu Fatah itu sebenarnya kebanyakan negara-negara di seluruh dunia itu sudah mengakui, termasuk Indonesia juga. Ya, jadi PBB juga mengakui sebagai observer yang hampir disamakan itu status itu negeri yang merdeka. Sedangkan karena Jepang tidak mengakui, Fatah atau PLO sebagai itu satu negara. Tapi sebenarnya Inggris juga tidak mengakui. Memang Amerika tidak mengakui. Makanya seperti tadi saya katakan, bagi Amerika, negeri Inggris dan negeri Jepang itu boleh dikatakan sekutu yang paling dekat yang bisa percaya. Ya, ada aspek seperti itu. Tadi saya menyebutkan tentang itu pesawat tempur yang kerjasama Inggris-Jepang. Itu juga sebenarnya di mata pemerintah Amerika tidak mungkin senang lihatnya itu. Karena Inggris juga, Jepang juga sebenarnya pasaran pusat tempur Amerika. Jadi karena kerjasama Jepang Inggris jadi membuat pesawat tempur yang sangat kualitas tinggi. Karena begitu bisa jadi lawan Amerika. Paling tidak Amerika sekarang tidak protes atau tidak campur tangan juga. Jadi barangkali masalah di Timur Tengah juga Amerika tidak begitu memperhatikan itu Inggris dan Jepang. Ya, jadi kalau kita katakan Jepang mendukung Israel itu hanya karena Jepang terikat dengan kerjasama militer dengan Amerika ya, tapi sebetulnya secara independen Jepang lebih netral artinya tidak terlalu memperhatikan persoalan Israel karena toh secara politik domestik tidak ada tekanan dari masyarakatnya untuk misalnya memusuhi Israel atau anti Israel dan sebagainya. Berikutnya kita beralih ke topik mengenai BRICS ini. BRICS ini menjadi perhatian karena beberapa anggotanya, utamanya India dan RRT, ada di kawasan Asia Pasifik. Dan Indonesia sebagai negara yang berada di Asia Pasifik juga tertarik untuk bergabung. Nah, bagaimana BRICS ini akan mempengaruhi konstelasi politik di Asia Pasifik, terutama apakah Indonesia nanti akan bisa bergabung dan diterima dengan baik oleh negara-negara yang sudah lebih dulu ada, dan bagaimana Jepang menyikapi perkumpulan atau negara-negara ini yang bergabung di dalam BRICS. Oh iya, itu sangat penting menurut saya. Jadi BRICS adalah faktor yang bisa menjadi hambatan itu strategi Jepang yang belakangan ini. Ya, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang BRICS. BRICS itu sebenarnya singkatan. Ya, B-nya Brasil. Jadi R-nya Rusia. I-nya India. C-nya China. S-nya South Africa. Jadi itu kelima negeri ini boleh dikatakan negeri yang karena perorangan pendapatannya sedang, tapi karena penduduknya banyak, sebenarnya punya kemampuan ekonomi yang sangat tinggi. Jadi karena kelima negara itu sebenarnya belakangan ini semakin dekat, ya. Tapi sebenarnya karena kelima negara itu sebenarnya punya latar belakang yang sama sekali beda, ya. Saya mau menjelaskan itu tentang India. Jadi karena negeri India itu boleh dikatakan negeri demokratis yang terbesar di dunia penduduknya. Ya. Jadi karena negeri India boleh dikatakan negeri demokratis, sedangkan karena RRT atau Rusia, karena itu boleh dikatakan pemerintahannya ada sistem diktator. Jadi karena Brasil itu memang itu sejenis India. Jadi karena ini tergolong negeri demokratis. South Africa
itu sebenarnya Afrika Selatan ya, karena ini boleh dikatakan ya bekas koloninya itu Inggris. Jadi itu juga sebenarnya tergolong negeri demokratis. Berarti apa namanya itu sistem politiknya beda-beda sebenarnya. Ya, jadi karena India seperti tadi saya katakan sebenarnya anggotanya kuat quadrilateral security dialog. Tapi sebenarnya seperti tadi saya katakan sebenarnya India sebenarnya tetap neutral sama Rusia dan Ukraina. Sedangkan karena Jepang, Amerika, Australia itu memihak Ukraina. Ya, jadi sebenarnya karena India itu sebenarnya gerakannya sedikit unik. Daripada itu anggota kuat yang tadi saya katakan. Ya memang karena BRICS itu adalah faktor yang bisa menjadi hambatan itu strategi Jepang yang setelah awal abad 21. Jadi seperti tadi saya katakan, TPP dan Quad itu yang di bawah pengaruhnya Jepang itu sebenarnya menghadapi faktor hambatan baru, yaitu ya BRICS, adanya BRICS. Ya, jadi BRICS ya Brasil, Rusia, India dan China dan South Africa, Afrika Selatan itu sebenarnya belakangan ini pada tahun 2019 anggotanya ditambah. Jadi karena tambahannya sedikit beda itu suasananya dengan itu BRICS yang asli. Jadi yang ditambahkan itu sebenarnya negeri Iran, terus negeri Mesir, jadi negeri Uni Emirat Arab, ya singkatan bahasa Inggrisnya UAE, ya, dan Ethiopia. Jadi ditambah lagi 4 negara. Jadi karena 4 negara itu sebenarnya ada ciri khasnya. Itu maaf kata itu karena negeri yang ada diktator, ya bukannya negeri demokratis 100%. Jadi sebenarnya BRICS langsung menerima negeri diktator yang sejenis Rusia atau ya China. Ya jadi itu anggota penuh. Jadi sebenarnya karena BRICS itu sepertinya sudah tidak mau tambah lagi anggota penuhnya itu. Anggota penuhnya sudah cukup. Jadi sebenarnya karena BRICS sudah membuat sistem yang baru. Jadi apa namanya itu mereka membuat apa namanya itu kelompok itu negeri apa namanya itu negeri partner itu partner BRICS. Karena ini bukannya anggota penuh. Jadi sebenarnya beberapa negara meramalkan sebagai anggotanya negara partner itu. Jadi seperti tadi saya katakan, BRICS itu mereka negara sistem berbeda-beda. Ya, tapi sebenarnya seperti tadi Ibu katakan, BRICS itu sebenarnya punya satu ciri khasnya. Mereka negeri sistem berbeda-beda, tapi mereka terikat dengan satu hal. Itu satu syarat itu apa itu? Itu anti orde IMF. Ya, dengan kata lain itu boleh dikatakan anti orde sistem keuangan dolar Amerika Serikat. Ya, itu sebenarnya ciri khasnya itu. Sebenarnya karena India dekat sekali, karena lihat politiknya atau militernya dekat Amerika, dekat Jepang. Tapi karena beda dengan Jepang, karena negeri India itu karena bisa mau melepaskan diri dari orde dolar Amerika. Ya, jadi Brasil juga semuanya sama. Jadi mereka sebenarnya ciri khasnya anti dolar Amerika. Ya. Jadi untuk tujuan tersebut dipimpin oleh apa namanya itu India. Mereka sudah membuka itu New Development Bank, ya, bank development baru, ya. Jadi New Development Bank itu singkatannya NPB itu apa itu? Karena itu boleh dikatakan bank pusat untuk sistem anti dolar,
jadi karena NDB ini itu sebenarnya lagi merencanakan itu bekerja sama dengan AIIB yang diketuai RTT. Ya, jadi AIIB itu singkatannya dari Asian Infrastructure and Investment Bank. Ya, jadi karena ini jelas itu mereka sudah mengumumkan itu, mereka sendiri sudah mengakui itu boleh dikatakan bank pusat anti orde sistem dolar Amerika Serikat. Ya, jadi tapi karena saya sedikit khawatir, betul-betul itu karena New Development Bank dari BRICS itu bisa kerjasama secara lancar dengan itu AIIB yang terlalu kuat pengaruhnya dari Beijing. Ya, saya sedikit khawatir juga bisa atau tidak bisa. Jadi saya mau menerangkan tentang itu status anggotanya itu dari BRICS itu. Seperti tadi saya katakan, karena anggota full dari BRICS itu sekarang itu Brasil, Rusia, India, dan China, dan South Africa, dan Iran, tambahannya dari Iran itu, Iran, Mesir, jadi Uni Emirat Arab, dan Ethiopia. Karena sampai sini sebenarnya full. Tapi sebenarnya, selain anggota penuh, mereka punya status negara partner BRICS. Jadi ternyata beberapa negara Asia Tenggara ya memang anggota ASEAN itu sudah meramalkan diri sebagai anggota status itu negara partner BRICS itu. Jadi contohnya Malaysia sudah jadi anggotanya, jadi Vietnam juga sudah jadi anggotanya. Malaysia dan Vietnam itu sebenarnya anggota TPP seperti tadi saya katakan. Terus Thailand juga sebenarnya meramalkan diri. Dan baru kemarin bulan ini Indonesia juga sudah meramalkan diri. Jadi karena sekarang itu keempat negara dari Asia Tenggara sudah meramalkan diri sebagai anggotanya negara partner BRICS. Ya, jadi pihak BRICS itu kenapa membuat itu status yang beda? Ini boleh dikatakan anggota full. Karena ini boleh dikatakan anggota ya ada perbatasan. Ya, jadi karena ini menurut pandangan saya, mungkin karena BRICS sendiri ada ketidakcocokan di antara itu anggota pokoknya itu. Jadi sebenarnya karena negeri Rusia dan RRT kemungkinan besar mau terima negara seperti negara mereka itu yang dipimpin oleh sistem diktator. Sedangkan karena India dan Brasil atau South Africa itu mungkin tidak setuju. Ya, jadi akhirnya mereka membuat status itu negara partner. Jadi yang tadi saya katakan itu karena yang meramalkan dari Asia Tenggara, Malaysia juga, Vietnam juga, Thailand juga, Indonesia juga punya sistem yang cukup demokratis. Jadi karena negeri-negeri seperti itu jadi betul-betul anggotanya, karena begitu suara India dan lain-lain dia jadi lebih kuat menghadapi sama RRT dan Rusia. Jadi mereka membuat itu status yang agak setengah matang. Ya. Jadi di situ memuatkan itu Indonesia dan lain-lain. Selain 4 negara dari ASEAN yang tadi saya katakan, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Indonesia, sebenarnya Turki, Argentina, Belarusi, Kuba, Bolivia, dan Uzbekistan, Kazakhstan, dan Nigeria, dan Uganda. Karena negeri-negeri seperti ini jadi anggota negeri partner BRICS, bukannya anggota full. Ya, itu topik yang baru. Ya. Memang ikatan mereka tidak kuat seperti saya bayangkan. Tidak jelas kelihatan masa depannya BRICS. Tapi memang karena BRICS itu faktor yang harus diperhatikan sekarang. Ya, begitu saja, Bu. Baik, terima kasih Profesor Kozano.
pembicaraan yang sangat menarik mengenai hubungan internasional di kawasan Asia Timur, terutama melihat bagaimana posisi dan peran Jepang yang sangat penting di kawasan ini. Baik HI Friends, terima kasih sudah mengikuti podcast HI kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast HI di YouTube dan Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa. Matur nuwun.